Halo para penikmat rawon, kembali lagi di cerita seram sebelum tidur. Cerita kali ini akan menceritakan mengenai pengalaman Gina yang hampir tersesat bersama temannya di Saranjana saat akan magang di sebuah kantor. Ya udahlah ya, nggak usah basa-basi lagi. Yuk simak ceritanya. Pengalaman Gina dan teman-temannya ini bisa dibilang cukup baru karena terjadi pada tahun 2021 saat mereka akan magang kuliah. Sebagai informasi, tim si Gina ini cewek semua. Walaupun sebenarnya Gina tuh berharap ada anggota cowoknya biar ada yang bisa diandelin gitu. Nah, mereka ini akan magang selama 2 bulan di salah satu desa yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hari H pun tiba. Gina dan teman-temannya harus melakukan perjalanan yang cukup jauh untuk menuju ke lokasi magang mereka. Pertama-tama mereka melakukan perjalanan selama 8 jam menggunakan mobil travel yang sudah mereka sewa sebelumnya. Setelah itu mereka harus melanjutkan perjalanan menggunakan feri untuk menyeberang laut dengan waktu kurang lebih 1 jam. Dan setelah sampai di pelabuhan nih, mereka masih harus melanjutkan perjalanan kurang lebih 20 menit untuk sampai di lokasi magang mereka. Oh ya, mereka ini magang di sebuah perusahaan namun tidak diceritakan nih apa nama perusahaannya dan bergerak di bidang apa. Singkat kata, sampailah Gina dan teman-temannya di perusahaan tersebut. Namun sesampainya mereka di sana, mereka diinfokan ternyata lokasi magang mereka tuh bukan di kantor yang ini nih, tapi di kantor cabang. Menariknya nih, Gina dan teman-temannya akan magang di 2 kantor cabang. Jadi mereka tuh akan magang di 2 lokasi yang berbeda. Tapi karena Gina dan teman-temannya nyampainya sore nih, akhirnya mereka menginap di mes kantor utama. Nah, besok harinya nih mereka langsung berangkat ke kantor cabang. Setelah sebelumnya udah minta izin dulu kepada manajer di kantor utama. Untuk sampai ke kantor cabang pertama, mereka tuh perlu waktu sekitar 3 jam perjalanan. Sesampainya di sana, mereka tuh disambut oleh salah satu staf dan mengatakan kepada mereka jika di tempat ini kantor utama tuh terbagi menjadi 3 fungsi. Kita sebut aja kantor 1, kantor 2, dan kantor 3. Yang mana masing-masing tuh punya manajer sendiri. Nah, kantor inilah nih yang lokasinya berbeda dan untuk menuju ke sana memerlukan waktu yang cukup lama. Singkat cerita nih, si staf kantor tadi, sebut saja Pak Ali, mengenalkan situasi sekitar kantor agar mereka nggak kaget nih nantinya. Dan bener aja nih, ketika mereka dibawa ke mes, mereka melihat jika kondisinya tuh memang agak kurang karena bangunan mesnya sendiri merupakan bangunan tua. Ditambah lagi bagian belakang mes itu kayak banyak pohon gitu, yang sepertinya kalau lagi duduk malam-malam tuh agak sedikit menyeramkan lah. Terlebih lagi nih, Pak Ali mengatakan jika listrik di tempat ini tuh dijadwal, yaitu dari jam 6 sore hingga jam 10 malam. Tapi untungnya jaringan tuh masih terhitung bagus. Ditambah lagi saat makan malam, mereka tuh harus jalan kaki dari mes ke tempat makan karena lokasinya yang terpisah. Mungkin buat kebanyakan orang terdengar biasa, masalahnya nih, jalan yang mereka gunakan itu nggak cuma gelap karena penerangan yang kurang, tapi juga licin. Ditambah lagi ada banyak anjing liar yang berkeliaran. Air bersih pun cukup terbatas. Dan saat malam tiba, Gina dan teman-temannya tuh sulit untuk tidur karena sering mendengar suara-suara aneh ditambah dengan suara lolongan anjing yang terdengar begitu menyeramkan. Keesokan harinya, Gina dan teman-temannya diantar ke kantor 1 dan kantor 2 untuk melakukan perkenalan dan juga membuat jadwal selama magang. Jadi kayak ngasih tahu apa aja yang akan mereka lakukan, tahap proses magang, dan banyak lagi lainnya. Untungnya nih, karyawan yang ada di sana tuh baik-baik dan welcome banget dengan Gina dan teman-temannya. Sehingga mereka tuh ya setidaknya tidak merasa terbebani dan tertekan lah. Nah, setelah proses perkenalan selesai, mereka pun ditempatkan di kantor 1 terlebih dahulu. Dan Pak Ali nih ngomong kalau mereka tuh harus hati-hati karena mes yang mereka tempati itu sering kali ada gangguan, terutama bagi pengunjung baru. Pak Ali mengatakan jika ada banyak orang yang mendengar suara orang mandi di tengah malam, wanita yang menangis,
Bahkan ada yang pernah melihat wanita yang berjalan mondar-mandir di depan mes saat tengah malam. Mendengar cerita dari Pak Ali nih, Gina dan teman-temannya agak sedikit takut nih, tapi nggak begitu dipikirin karena mereka mengira kalau Pak Ali itu bercanda doang. Jadi dia pengen nakut-nakutin Gina sama teman-temannya lah gitu. Namun siapa sangka jika cerita dari Pak Ali ini bukan buat nakut-nakutin mereka, tapi memang benar adanya karena pada malam harinya Gina mendengar ada suara langkah kaki yang sedang berjalan mondar-mandir di depan kamarnya. Gina yang teringat dengan ceritanya Pak Ali pun mulai ketakutan dan ngebangunin temennya gitu. Tapi anehnya teman sekamarnya nih kayak nggak dengar suara apapun nih, padahal dia masih dengan jelas ngedengar suara langkah kaki tersebut tuh. Jadi pas Gina bangunin temennya dan ngasih tau temennya, suara langkah kaki itu tuh masih ada. Gina pun mencoba tidur, namun dia baru mulai bisa tertidur saat terdengar suara azan sholat subuh. Kejadian ini tuh terjadi hingga bermalam-malam. Memang si Gina tuh nggak ngelihat adanya penampakan, namun dia tuh selalu ngedengar suara-suara aneh tuh, mulai dari suara langkah kaki hingga suara seakan ada orang yang kayak garuk-garuk pintu gitu. Namun seperti biasa, teman-temannya tuh kayak tidak mendengar apapun dan bisa tidur dengan pulas. Untungnya nih mereka tuh cuman ada di kantor itu selama 1 minggu dan waktu magang sisanya akan dihabiskan di kantor 3. Gina pun sangat lega karena harus meninggalkan lokasi tersebut, apalagi kalau bukan karena pengalaman menyeramkan yang dialami. Akhirnya tibalah saat mereka meninggalkan kantor 1 dan kantor 2 untuk menuju ke lokasi kantor 3. Nah, untuk menuju ke lokasi kantor 3 nih, Gina dan teman-temannya diantar menggunakan mobil perusahaan dan harus melewati hutan dengan pepohonan yang lebat. Sebenarnya sih bisa aja sih mereka menggunakan jalan yang berada di luar hutan gitu. Tapi mereka tuh kayak harus mutar jauh sehingga memakan waktu yang lebih lama. Sesampainya di kantor 3, Gina dan teman-temannya sangat senang. Kenapa? Karena fasilitas yang ada di kantor 3 ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tempat sebelumnya. Misalnya aja nih, listrik yang udah jauh lebih lama, yaitu dari jam 6 sore hingga pagi. Ditambah lagi, Gina dan teman-temannya ini disambut dengan baik oleh manajer di kantor 3. Bahkan mereka diperbolehkan tinggal bersama di tempat tinggal sang manajer. Apalagi nggak ada cerita aneh-aneh nih di tempat ini, yang ngebuat Gina dan teman-temannya semakin lega. Singkat kata, setelah beberapa hari Gina tuh merasa lebih nyaman berada di kantor ini. Apalagi karyawan yang ada di kantor itu sangat ramah. Hingga suatu hari para karyawan kantor ngajak Gina dan teman-temannya untuk pergi ke pasar malam Rabu yang katanya nih cuman sekali seminggu. Karena bosan dan gak ada hiburan lain, Gina pun mengiyakan untuk mengunjungi pasar malam tersebut. Menjelang maghrib, hujan gerimis pun turun. Gina yang awalnya antusias entah kenapa jadi malas nih dan berharap agar gak jadi aja gitu. Dia berharap agar hujan semakin lebat biar gak jadi nih berangkatnya. Tapi kalau tiba-tiba gak jadi berangkat juga gak enak nih sama yang lain. Apalagi dia awalnya tuh sangat antusias. Akhirnya dengan terpaksa dia ikut berangkat dalam kondisi cuaca yang sedang gerimis. Sepanjang perjalanan, jalan tuh gelap banget. Penerangan hanya dari lampu motor dan lampu dari rumah warga. Itu pun cuma di awal-awal aja, karena semakin jauh, rumah warga tuh semakin gak ada gitu, sehingga tidak ada penerangan sama sekali. Yang bikin Gina semakin kecewa dan kesel juga sih, pasar malam itu sepi, karena banyak yang gak jualan, karena hujan kan, sehingga pengunjung tuh malas datang ke pasar malam. Akhirnya, walaupun baru sebentar, mereka tuh mutusin, udah deh pulang aja deh gitu. Nah, saat mau balik nih, perasaan si Gina tuh semakin gak enak, karena dia merasa ada yang merhatiin dia dari jauh. Mereka pun pulang melalui jalur yang sama. Dan sepanjang perjalanan, perasaan Gina tuh semakin gak enak. Bahkan nih, saat dia diajak ngobrol sama temennya, Gina tuh cuman iya-iya doang. Tiba-tiba, dari arah atas kepala Gina, dari ujung mata Gina tuh seperti melihat ada siluet panjang yang kayak lagi melayang gitu. Gina pun dalam hati terus mengingatkan dirinya untuk tidak melihat ke atas. Tapi sepertinya rasa penasaran Gina tuh mengalahkan rasa takutnya. Sehingga dia pun melihat ke atas dan betapa kagetnya dia melihat ada sesuatu yang mirip dengan kepala yang sedang terbang.
Gina pun langsung membuang muka dan mencoba untuk memastikan kembali apakah yang dia lihat itu beneran kepala atau halusinasi aja gitu. Gina kembali melihat ke atas dan kepala yang dia lihat masih terlihat terbang di atas mereka. Gina pun berusaha untuk menenangkan diri dan fokus untuk mengendarai sepeda motor agar tidak terjadi kecelakaan. Sepanjang perjalanan, Gina tuh nggak berani ngeliat ke atas sama sekali. Ditambah suasana perjalanan yang sunyi, hanya sesekali suara temannya si Gina tuh terdengar dari arah belakang, membuat perasaan Gina tuh semakin gak enak. Untuk mengurangi rasa takutnya, Gina selang beberapa menit akan selalu bertanya pada temennya yang ada di belakang nih, kalau motor di belakang tuh masih ada nggak gitu. Ya maklum sih, karena kan mereka berangkat lebih dari satu motor. Hingga pada satu titik temennya tuh ngomong kalau nggak ada orang di belakangnya. Gina yang lagi pakai motor nih merasa aneh karena di kaca spion terlihat dengan jelas ada lampu motor yang jaraknya cukup dekat sama motor mereka. Gina pun mastiin lagi dan jawabannya tetap sama, yaitu nggak ada orang di belakang. Temennya bilang mungkin motor-motor di belakang tuh terlalu jauh sehingga nggak kelihatan, apalagi kondisi jalan kan memang cukup gelap. Gina pun coba untuk ngelambatin laju motor mereka agar motor di belakang tuh dapat nyusulin mereka gitu. Nah, tiba-tiba ada motor yang dengan cepat memotong jalan Gina untuk menghentikan laju motornya. Gina yang kaget langsung narik rem dan hampir terjatuh. Ternyata nih motor yang menghalangi mereka adalah motor teman-temannya yang tadi berada di belakang. Si Mas dan bapak karyawan tersebut mengatakan jika mereka melihat Gina udah ngelewatin gapura akses masuk ke mes mereka, yang ternyata tidak disadari oleh Gina karena dia merasa emang belum sampai aja gitu. Si bapak mengatakan jika di daerah ini tuh ada beberapa kasus hilangnya orang secara tiba-tiba. Jadi tuh di mata bapak si Gina tuh lurus aja walaupun gapuranya udah kelihatan tapi dia tidak terlihat mau masuk gitu, tapi lurus aja gitu. Jadi disusulin sama si bapak biar nggak bablas. Banyak orang yang berpendapat jika orang-orang yang hilang ini sepertinya tersesat di kota gaib yang sudah melegenda di Kalimantan Selatan, yaitu Saranjana. Kaget dong Gina, karena jika si Mas dan si bapak itu nggak sadar, mungkin aja dia dan temannya udah menjadi korban tersesat di kota gaib tersebut. Akhirnya, Gina dan rombongan pun putar balik dan sampai di mes dengan selamat. Cerita si Gina yang hampir tersesat ini pun heboh dan ada banyak karyawan yang bertanya-tanya nih sama dia nih. Sorenya, sang manajer menemui Gina dan nanyain apa sih yang terjadi gitu. Gina pun menceritakan semuanya termasuk soal kepala terbang yang dia lihat. Sang manajer mengatakan jika Gina sepertinya bertemu dengan kuyang yang lagi cari mangsa. Si manajer mengatakan hal tersebut cukup lumrah terjadi. Yang penting si Gina dan teman-teman tuh harus fokus dan pikiran jangan sampai kosong. Dia pun mengatakan jika dia sebenarnya mempertimbangkan untuk menceritakan hal-hal tersebut di awal kedatangan rombongan mereka. Tapi nggak jadi karena takut kalau Gina dan teman-temannya malah ketakutan jadi nggak fokus magang. Dan setelah kejadian tersebut tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang menimpa mereka dan mereka bisa balik tanpa masalah. Nah, itulah cerita seram sebelum tidur kali ini. Buat kalian yang suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengikuti semua sosial media Horor Rawon, link ada di deskripsi. Dan bagi para sobat penikmat rawon yang punya cerita seram dan ingin dibagiin biar seremnya ramean nih, langsung aja hubungi tim Horor Rawon via DM atau email. Jadi sekian dulu cerita seram kali ini. Selamat bermimpi buruk dan ciao.